Selamat datang kembali pada praktikum Elektronika 2, percobaan yang keempat tentang osilator RC. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati dan menganalisa rangkaian-rangkaian osilator, umpan balik, resistor dan kapasitor atau RC. Yang kedua, mengamati dan menganalisa keadaan untuk menjamin terjadinya osilasi. Yang ketiga, mengamati dan menganalisa pengaturan amplitude output osilator. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke percobaannya. Di sini sudah ada gambar rangkaian dari osilator jembatan Wien atau Wien Bridge dengan penguat operasional. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa V output dari rangkaian disambungkan pada kanal 2 dari osiloskop atau channel 2 dari osiloskop. Nah, di sini kita akan mengubah nilai dari R3 atau RF ini sehingga menghasilkan rangkaian yang berosilasi dengan output sinyal sinusoid yang baik. Nah, maka kita akan simulasikan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa channel 2 menghasilkan tegangan sebesar 22,2 VPP. Dan pada frekuensinya kita mendapatkan bahwa frekuensi sebesar 4,7 kHz. Nah, di sini kita melihat bahwa pada rangkaian RF yang kita dapatkan atau resistansi hambatan yang kita dapatkan yaitu sebesar 21 kilo ohm. Nah, maka menghasilkan sinyal sinusoid yang cukup baik. Selanjutnya kita akan mengikuti step yang kedua, yaitu memutuskan rangkaian pada titik P, lalu menghubungkannya dengan generator fungsi. Nah, di sini saya sudah membuat generator fungsi dan menghubungkan titik P dengan kanal 1 dari osiloskop. Nah, di sini kita sudah men-set nilai dari frekuensi yang kita dapatkan pada langkah sebelumnya yaitu 4,7 kHz dan amplitudo, sehingga kita akan melakukan simulasi pada rangkaian ini. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai dari V input atau channel 1 dari osiloskop 1,04 VPP dan channel 2 menghasilkan 1,07 VPP dan pada saat frekuensi 4,7 kHz. Nah, di sini kita akan melihat bahwa fasa yang kita dapatkan berapa. Nah, di sini kita akan mengubah displaynya menjadi format Xperia. Nah, di sini kita dapat lihat, kita atur dulu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai yang kita dapatkan atau fasa yang kita dapatkan berada pada antara 0 atau 360 derajat. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada step yang keempat. Nah, di mana kita akan memindahkan kanal 2 dari osiloskop ke node VX. Nah, di sini kita akan memindahkannya ke node VX. Nah, node VX berada di sini. Lalu kita akan simulasikan rangkaiannya. Nah, di sini kita dapatkan hasil dari osiloskop yaitu amplitudo sebesar 346 mV/VP. Nah, lalu pada frekuensinya kita dapatkan 4,7 kHz. Untuk fasa peredamannya kita akan melihat dengan mengubah displaynya atau formatnya menjadi XY. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa
eh, fasa yang kita dapatkan atau fasa peredaman yang kita dapatkan yaitu sebesar 0 derajat atau 360 derajat. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan osilator penggeser fasa. Nah, pada langkah yang selanjutnya ini kita akan membuat rangkaian persis seperti pada modul pada gambar 4.5, di mana pada gambar A ini adalah rangkaian closed loop yang mana titik P nya belum diputuskan, dan ini adalah rangkaian open loop nya. Bagaimana realisasinya di dalam multisim, mari kita simak. Nah, ini adalah rangkaian gambar 4.5 osilator penggeser fasa dengan penguatan loopnya closed loop. Ini adalah aplikasinya pada multisim. Nah, di sini kita akan mengamati bagaimana nilai amplitudo dan frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian ini, dan dibandingkan dengan rangkaian ini nanti dengan kondisi open loop. Nah, kita akan melihat grafik serta amplitudo dan frekuensinya. Di sini channel satunya tidak digunakan sebagai inputan atau tanpa input, tetapi kita akan melihat berapakah frekuensi atau amplitudo yang dihasilkan daripada channel 2 nya. Ini adalah yang dinilai sebagai frekuensi atau nilai daripada osilasinya, di mana input yang diberikan kepada rangkaian 0 sehingga menghasilkan suatu nilai keluaran. Nah, di sini kita dapat melihat grafiknya bahwasannya dengan input 0 Hz frekuensinya dan nilai amplitudonya, kita dapat menghasilkan nilai amplitudo sebesar 22,2 volt dan nilai frekuensi 1,94 kHz. Nah, jika kita membandingkan dengan video pembelajaran, di sini terdapat perbedaan antara nilai yang didapat praktikan dengan video pembelajaran. Pada video pembelajaran didapatkan bahwa nilai amplitudo itu sebesar 26 ppb, sementara yang didapatkan dari praktikum adalah 22 ppb. Nah, perbedaan ini diakibatkan oleh nilai frekuensinya juga. Di video praktikum disebutkan 2,1 kHz frekuensi daripada inputannya, keluarannya, sedangkan dalam praktikum nilainya semakin kecil, yaitu sebesar 1,94 kHz, sehingga amplitudo yang dihasilkan juga semakin kecil. Nah, untuk resistor variabelnya terdapat juga perbedaan, di mana pada hasil pada praktikum didapatkan 56 kilo ohm, sementara pada video pembelajaran didapatkan sebesar 48 kilo ohm. Untuk langkah yang selanjutnya, pada gambar 4.5 bagian B, pada posisi rangkaian dengan open loop, di mana titik P diputuskan dan disambungkan dengan generator sinyal, maka rangkaiannya adalah seperti berikut ini. Di sini tadi titik P-nya disambungkan pada closed loop, yang mana kapasitor dengan resistornya 26 kilo ohm itu terhubung. Di sini telah diputuskan dan disambungkan dengan generator sinyal. Nah, pada pemberian generator sinyal kita menggunakan sinyal inputan sebesar 1 volt VPP atau peak to peak. Nah, dengan frekuensi sebesar 2,1 kHz yang kita dapatkan dari nilai frekuensi di sini. Nah, setelah itu didapatkan penguatan sebesar 0,04 kali daripada tegangan amplitudo inputnya. Nah, di sini terdapat peredaman sebesar 0,04 kali dengan nilai frekuensi yang sama antara channel 1 dan channel 2 nya. Baik, saya akan melanjutkan percobaan yang terakhir, yaitu implementasi kriteria osilasi kontrator.
kita akan merangkai gambar 42C kuadratur pada simulasi multisim. Gambar 42C seperti yang ada pada modul dengan menggunakan R1 sebesar 10 kilo ohm dan juga R2 sebesar 10 kilo ohm dan juga R3 sebesar 1,8 kilo ohm. Langsung saja kita melakukan simulasinya. Sinyal yang dihasilkan pada tektonik osiloskop bisa kita amati seperti pada gambar ini. Bahwa adanya osilasi pada kedua sinyal. Sinyal output kanal 1 terhubung ke output kosinus dan kanal 2 terhubung ke final output sinus, sehingga kanal 1 merupakan bentuk gelombang osilasi dari kosinus dan juga kanal 2 bentuk gelombang osilasi ke output sinus. Dan bisa kita amati juga pada setiap output besaran frekuensi yang dihasilkan untuk osilasi ini sebesar 4,79 kHz dan juga tegangan peak to peak yang dihasilkan adalah 22,2 volt untuk channel 1 dan untuk channel 2 sama saja sebesar 22,2 volt. Kemudian kita akan menggunakan besaran yang kita dapat pada rangkaian selanjutnya dengan sistem open loop, di mana sinyal dari V output kita putuskan terhadap RI 10 kilo ohm, kita putuskan sehingga membentuk rangkaian open loop. Dan kita akan men-setting fungsi dari generator sinyalnya sebesar yang kita dapatkan tadi, sebesar 4,78 kHz. Kemudian kita bisa jalankan. Sinyal yang dihasilkan pada rangkaian open loop bisa kita amati pada channel 1. Besaran frekuensi yang kita berikan sebesar 4,78 kHz dan juga pada channel 2 sebesar 4,78 kHz. Dan besaran yang dihasilkan sebesar 22,2 volt. Sekian simulasi yang didapatkan pada open loop kuadrator osilasi kuadrator, sehingga dapat disimpulkan pada rangkaian kuadrator ini, rangkaian osilator ini juga menghasilkan gelombang sinusoidal, dan gelombang sinusoidal yang dihasilkan memiliki amplitudo sekitar 248 mV, baik dari node V output sinus maupun dari node V output kosinus. Sedangkan frekuensi yang dihasilkan sebesar 4,85 kHz. Untuk beda fasa peredaman yaitu pada fasa node V output kosinus bernilai 90 derajat. Karena osilator kuadratur merupakan rangkaian dengan satu rangkaian penguat op-amp inverting dan dua rangkaian op-amp integrator.